رب الواحد المكرم نبي محمد أمين بدني وأصوله وفروعه ولمحبيه ولمؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ولمحبيه أن الله يشفي مرضى أبينا ولأزواج شيخنا ولجميع المسلمين وأن الله يحفظنا ويحفظ عيالنا من جميع الآفات والآحات والأذيات والبليات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Qidam artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Baqa artinya kekal, maka mustahil dihubungi adam. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan membahas isi kitab sifat 20 yang disusun oleh Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Kali ini tentang sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui, yakini dan benarkan dalam hati, yang merupakan ini sifat wajib secara tafsil. Kalau sifat wajib bagi Allah secara jumli itu kita sudah ketahui, wajib kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nah, dari sekian sifat kesempurnaan yang tanpa batas itu, yang wajib diketahui oleh kita secara tafsili, secara rinci, secara detail adalah 20. Mengenai sifat wujud dan qidam sudah, sekarang tentang sifat baqa. Baqa artinya kekal, mustahil dihubungi adam. Kekal merupakan sifat wajib bagi Allah, sifat yang akal tidak menerima tidaknya. Dalam hal ini tidak kekal, akal tidak menerima. Sebaliknya dihubungi adam itu disebutlah sebagai sifat mustahil bagi Allah. Sesuatu yang akal tidak menerima adanya itu mustahil. Berbalik dari wajib, sesuatu yang akal tidak menerima tidak adanya. Baqa disebut sifat wajib karena akal tidak menerima kalau tidak baqa Allah. Dan dihubungi adam dinamakan sifat mustahil karena akal tidak menerima adanya dihubungi adam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adam artinya tidak ada. Nah, ketidakadaan itu menghubungi Allah dinilai mustahil. Berarti keberadaan Allah tidak dihubungi oleh tidak ada, ya begitu. Ini hal yang pasti. Keberadaan Allah yang tidak dihubungi oleh ketidakadaan kapanpun itu dikenallah dengan baqa, yang arti langsungnya kekal, atau kalau arti yang kita pindahkanlah kekal itu terus menerus ada. Nah, gitu. Terus menerus ada itu sifat wajib bagi Allah. Ada masanya tidak ada itu sifat mustahil bagi Allah.
Allah keberadaannya terus menerus tanpa pernah dan akan tidak ada. Itu maksudnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, kalau kita sudah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa, berarti tertunaikan kewajiban meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah bersifat baqa. Namun masih ada tersisa penuntasan kewajiban tadi. Sebab kalau kita yakin Allah bersifat baqa, itu baru 2 dari unsur ma'rifah terpenuhi. Yakin yang mantap, benar yang diyakini. Kalau yakin Allah bersifat dihubungi adam, artinya ada masanya Allah tidak ada, itu berarti keyakinan yang tidak muwafaqat pada hak. Dan ini kan kita sudah yakin, dan yang kita yakini itu benar adanya, yakni Allah itu ada terus menerus, tidak mungkin tidak ada. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi dengan dalil, karena tidaklah ternilai ma'rifah hanya bermodalkan yakin, dan walau yang diyakini tadi benar, tidak cukup hanya bermodalkan yakin. Yang yakin tadi di dalam kebenaran, akan tetapi mestilah dilengkapi dengan dalil. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, berarti dalil naqli namanya. Kalau dalil aklinya tidak lagi disebutkan di sini, karena secara global sudah disinggungkan di pembahasan sebelumnya bahwa dalil keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya termasuk sifat baqa ini adalah adanya ini alam. Kalau orang-orang dulu nyebutnya baharu alam sekaliannya, itu ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, itulah dalil naqli bagi sifat baqa, yang artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di situ ada disinggung kata baqa, wa yabqa, dan terus menerus kekal. Wajhu rabbika, zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran lagi kemuliaan. Nah, itulah dalilnya tentang sifat baqa. Allah menyebutkan sendiri keberadaan kata-kata baqa di dalam firman-Nya, dan itu tertuju kepada dirinya sendiri bahwa dia kekal terus menerus. Ayat sebelumnya kan kullu man 'alaiha fan. Nah, baru wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna tanpa kecuali, hanya Allah yang kekal. Ketika segala sesuatu tidak ada, Allah masih ada dan terus ada. Dalam sebuah uraian itu disebutkan bahwa setelah malaikat Israel mencabut roh atau nyawa dari yang hidup kala itu, waktu kiamat itu malaikat Israel kan diperintahkan Allah untuk mencabuti roh-roh yang bernyawa. Lalu melaporlah dia kepada Allah setelah tugasnya dia jalankan. Allah Maha tahu. Ini i'tibar, pembelajaran bagi kita. Sudah selesai tugas yang ulun emban ya Allah, seluruh yang hidup mati. Adakah lagi? Jar Allah, Maha suci Allah daripada tidak tahu. Ini hanya pembelajaran bagi kita. Ada ya Allah 12 malaikat yang masih hidup. Jibril, Mikail, Israfil, Israel saya sendiri, itu maksudnya.
Kemudian tambah 8 hamalatul arash, malaikat yang pikul arash. Allah perintahkanlah untuk mencabut malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Dicabutlah roh malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Kemudian diperintahkan Allah untuk mencabut roh hamalatul arash, malaikat pemikul arash. Setelah itu lalu menghadaplah malaikat Israel alaihissalam. Sudah selesai, lalu mencabut roh malaikat hamalatul arash. Siapa lagi? Jar Tuhan, ulun ya Allah, serta pian, aku yang berhak hidup, ya Allah. Lalu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar malaikat Israel mencabut rohnya. Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus ada atau kekal, sementara selainnya pasti berakhir. Selanjutnya, maka patut bagi mukmin mu'taqid, selayaknya seorang mukmin, seorang yang beriman, mu'taqid, yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa, bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak istighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Orang yang yakin bahwa Allah bersifat baqa, efeknya membuat dia ingat akan mati. Dan bias daripada ingat akan mati itu menerbitkan istighfar, permohonan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jangan khawatir. Mengingat kematian ini insyaallah malah membuat panjang umur. Kalau panglah ingat kematian membuat seseorang yang ingat kematian itu pendek umur, sedih dia, yang terpikir dia mati, tidak ada semangat hidup. Oh bukan. Orang yang mengingat kematianlah yang dia akan bersemangat mengisi kehidupan ini, karena dia sadar bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini malah jadi sarana, jadi lahan buat bercocok tanam yang nanti memetiknya di akhirat kelak. Dan secara logika, orang yang ingat mati tentu dia akan berhati-hati. Misalnya berkendaraan, orang yang berkendaraan ingat mati, dia akan hati-hati berkendaraan. Yang biasanya sampai ketabrak tiang listrik gitu hingga pecah kepalanya, itu biasanya malah orang-orang yang tidak ingat mati dia. Itu analoginya gitu loh. Selanjutnya, mukhalafatun lil hawadithi. Mukhalafatu lil hawadithi gitu kan. Di sini tertulis mukhalafatu lil hawadithi. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui, sifat yang akal tidak menerima, tidak ada pada Allah, yang kita kalau ketahui, yakini dan benarkan dalam hati beroleh nikmat, beroleh pahala. Sebaliknya ketika kita tidak yakini dan benarkan dalam hati beroleh siksa. Maka berbeda siksa orang yang tidak melaksanakan tidak mengamalkan rukun Islam yang pertama ini, berbeda dengan siksa orang yang tidak mengamalkan rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Maksudnya ketika rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat ini diamalkannya, yang pengamalan dua kalimat syahadat kan sudah kita ingatkan sebelumnya, diingatkan oleh penyusun kitab ini pula sebelumnya. Pengamalan dua kalimat syahadat melewat meyakini dan membenarkan akan makna dua kalimat syahadat, yang pada makna dua kalimat syahadat tadi terdapatlah aqaidul iman yang mesti kita yakini dan benarkan dalam hati. Nah, apabila itu sudah diamalkan berupa meyakini dan membenarkan dalam hati akan aqaidul iman yang terkandung pada makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah, maka dia akan lepas daripada kekal di dalam neraka. Apabila dia tinggalkan rukun Islam yang 4 itu, tidak sholat misalnya, tidak puasa, tidak berzakat, tidak berhaji, maka dia masuk neraka namun tidak kekal. Sebaliknya, walau dia salat, dia berzakat, dia berhaji, namun pengamalan akan aqaid yang terkandung pada makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini tidak dia laksanakan, tidak dia penuhi, maka masuk neraka. Dan maka tertahan atau tertolak bisa amal-amal yang 4 itu. Sebaliknya, konsekuensi ketika tidak mengamalkan yang 4 itu berakibat siksa tanpa kekal. Begitulah ringkasnya lah. Jadi rukun Islam yang 4, salat, puasa, zakat, dan haji itu selama rukun Islam yang pertama diamalkan saja, itu tidak berakibatkan kekal dalam neraka, dapat siksa. Bukan ulun meringankan siksa lah, cuman itu tidak separah ketika seseorang itu tidak mengamalkan dua kalimat syahadat. Walau salat, puasa, zakat, dan haji, amal salat, puasa, zakat, dan haji tidak bakal diterima. Itu sepakat para ulama. Tidak bakal diterima terkecuali dipenuhi dulu rukun Islam yang pertama itu, yakni dua kalimat syahadat diamalkan. Dia merupakan awal dalam pembelajaran keislaman, makanya ditempatkan sebagai rukun Islam yang pertama. Dan Rasulullah SAW ketika awal mengajarkan tentang keislaman dan keislaman gitu ya, periode Makkah kan yang dalam kurang lebih 13 tahunan itu seputar makna dua kalimat syahadat ini, seputar perlunya meyakini dan membenarkan aqaid yang terkandung di makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaupun ada turun perintah selanjutnya seperti salat, puasa, zakat, dan haji, itu kan periode Madinah ketika Rasulullah sudah di Madinah. Selama di Makkah hanya pengamalan rukun Islam yang pertama, belum kala itu ada perintah salat, puasa, zakat, dan haji. Setelah Rasulullah genap setahun di kota Madinatul Munawwarah, tepatnya tahun kedua Hijriyah, barulah turun perintah salat dilanjutkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Jadi ini sangat penting, meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah bersifat mukhalafatu lil hawadis, yang artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Di samping sifat-sifat yang lainnya tadi kan diyakini dan dibenarkan dalam hati, itu amatlah penting. Maka mustahil berbeda 100 derajat 180 derajat gitu lah dengan wajib, artinya sebalik daripada wajib. Kalau wajib sesuatu yang akal tidak menerima tidaknya, kalau mustahil ini akal tidak menerima iyanya. Apa itu? Bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru, tidak mengiyakan. Akal tidak menerima, tidak membenarkan bahwa Allah itu bersamaan dengan sekalian yang baru, makanya disebut mustahil. Mustahil itu ma la yusaddiqul aqlu bi wujudi. Akal tidak membenarkan, akal tidak menerima akan adanya bersalahan Allah bagi segala yang baru dalam segala hal. Makanya
dalam bahas mukhalafah ini ada rincian tentang atau ada penjelasan gitu ya tentang jirim, jisim dan jauhar. Jadi Allah itu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar begitu. Yang ringkas kata ketiganya itu mengarahkan kepada satu makna, Allah bukan benda. Sebab jirim itu nilai benda, jisim nilai benda, jauhar juga nilai benda. Allah bukan benda. Dan setiap benda dia perlu kepada tempat. Nah berarti Allah tidak perlu kepada tempat. Dan tempat itu dia berada di satu arah, entah di atas entah di bawah. Allah tidak perlu berarti kepada arah. Dan benda itu dia kan punya volume, berat, kemudian ringan. Allah tidak begitu. Nah, pokoknya kan sifat mustahil secara global kemarin, di samping munazzahun an kulli naqsin juga wa ma khatara bil bal. Maha suci Allah daripada bersifat kekurangan, dan maha suci Allah dari dapat terbayangkan di dalam angan. Jadi apapun yang terbayang dalam angan kita, dalam ada gambaran tentang Allah dalam pikiran kita, maka Allah bukanlah begitu. Itu maksud mukhalafatu lil hawadis. Yang mustahilnya mumatsalatu lil hawadis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Ini dalil naqli berarti lah, karena Al-Quran dijadikan beliau sebagai dalil di sini berarti dalil naqli. Kalau dalil aqlinya untuk sifat mukhalafah lil hawadis ini sama dengan dalil naqli seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah, mulai wujud, qidam dan baqa, yaitu adanya ini alam, keberadaan ini alam sebagai bukti nyata atas mukhalafahnya Allah lil hawadis, atas tidak samanya Allah dengan sekalian atau segala yang baharu. Syai' laisa kamitslihi syai', artinya tiada seumpama sesuatu apa jua pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak seumpama, tidak ada banding atas apa jua pun, terhadap apa jua pun begitu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Nah, orang yang yakin Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, maka efeknya dia banyak mengucap tasbih, banyak mengucap kalimat subhanallah sebagai kekaguman dia atas hebatnya Allah, atas luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab seindah-indah, sebagus-bagus, sebaik-baik makhluk, tetap tentu baik sang Khalik. Ketika dia melihat hebatnya makhluk, terkenanglah dia akan yang mencipta itu makhluk. Berarti kalau sang kreatornya kalau kreasinya saja hebat, apalagi sang kreatornya, kan begitu. Jadi ketika kita melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, di situ melihat betapa elok, indah dan bagusnya karya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kehebatan yang berkarya. Lalu terlontar kalimat subhanallah, yang artinya maha suci Allah, karena luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagakan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah pada kita dan seterusnya hingga zuriat kita, karena kita sama maklum i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sawadun a'zam, yang diistilahkan oleh Rasulullah dengan sawadun a'zam, kelompok terbanyak.
banyaknya yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan benarnya ini i'tiqad. Wa sallallahu wasallam ala nabiyil akram wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.